sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Kita bertemu lagi di acara kesayangan kita, obrolan ibu-ibu KAJ Radio Line. Saya Laurencia Fani dan sahabat saya Francisca Audrey akan menemani Anda semua di episode kali ini yang sangat trending ya, yaitu tentang demonologi. Sudah hadir bersama kita di studio yaitu saya ya, Romo. Silakan. Harus jelas ya Romo. Ya, harus Romo ya, pakai kolal juga. Romo Karolus Putranto Hidayat, biasa disapa Romo Uut. Selamat datang Romo. Selamat Terima datang. kasih, Terima kasih, untuk salam waktunya. jumpa lagi. Iya. Bersedia ngomong yang nyerem-nyerem. Siap. Oh siap, kita yang tidak siap. Sahabat terkasih, acara kita obrolan ibu-ibu ini tayang setiap hari Senin, minggu kedua dan keempat di tiap bulannya. Baik, kita mulai saja ya Audrey ya. Nah, di kita untuk tayang tentang demonologi ini akan ada 2 seri ya, dua kali tayang, yaitu bulan ini dan bulan berikutnya, bulan depan di Advent. Yang kali ini adalah demonologi dan kita. Tentunya Romo Uut akan memberikan pencerahan ya, Andre. Bagaimana sih? Apa sih? Serem nggak sih? Apa sih demonologi? Demonologi banyak yang nggak tahu juga loh, Van. Gitu loh. Iya. Ya, silakan Baik. Romo Uut. Kita mau mendapat pencerahan nih. Terima Ya. kasih. Nah, ini Sama-sama bajunya kasih. sudah hitam-hitam, Iya. serba hitam, menggambarkan kuasa kegelapan. Baik, ya menarik bahwa Gereja Katolik mempunyai tradisi ya, terkait dengan kepercayaan akan Allah tentu saja sebagai yang maha kuasa, sebagaimana kita ungkapkan dalam baptisan kita. Dan dalam perjuangan kita untuk hidup sesuai dengan kepercayaan itu, kita menghadapi banyak tantangan. Nah, maka pembicaraan kita tentang setan, iblis, atau yang disebut demonologi itu mesti dikaitkan ke situ ya. Jadi kenapa sih orang Kristen yang mengikuti orang Yahudi juga berbicara tentang setan? Karena hanya ada satu motivasi, yaitu kenapa sih manusia yang diciptakan dalam kebaikan, manusia yang dipanggil untuk menjadi bahagia, kok tidak bisa mencapai tujuan kebahagiaan itu? Jawabannya sederhana, ada misteri yang namanya misteri kejahatan, misteri kegelapan yang mencegah manusia tadi. Jadi dengan meyakini adanya misteri yang menghambat manusia untuk bahagia, orang Kristen mengikuti lagi, saudara tuanya orang Yahudi tidak menyerahkan semuanya pada kekuatan manusia. Kalau hanya pada kekuatan manusia, ilmu psikologi bisa bawa orang bahagia. Tapi kan pada prakteknya tidak begitu ya. Ya, jadi mau mengatakan bahwa ada misteri cinta, ada juga misteri kejahatan. Ada misteri kehidupan, ada misteri kematian. Nah ini, maka pembicaraan kita tentang demonologi atau refleksi yang sistematis, yang teratur, tentang setan, itu dikaitkan ke situ, yaitu manusia diciptakan secara sempurna, secara baik, tapi mengapa dalam kenyataannya tidak seperti itu? Itu dia. Maka peran setan masuk di situ. Berarti Romo, semua kesalahan manusia gara-gara setan dong? Enggak juga ya. Nanti akan kita lihat pelan-pelan ya, bahwa dalam kitab suci khususnya tidak seperti itu, tidak semudah itu ya. Maka saya membatasi pembicaraan kita tentang demonologi ini terbatas pada apa yang kita temukan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu sebenarnya itu dikembangkan oleh para bapak gereja, tapi itu tidak mau saya bahas supaya nggak terlalu meluas, panjang ya. Kita fokus pada apa yang kita temukan dalam kitab suci lebih dahulu. Nah, kita mulai sekarang.
Siap menyimak. Siap menyimak. Romo, tapi bukan berarti kalau saya baca nih Romo ya, kalau sekarang katanya setan-setan takut sama manusia loh Romo. Betul, itu dia. Karena manusia lebih kejam daripada setan. Iya. Itu yang kesetanan. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Bahkan katanya setan sekarang kehilangan pekerjaan. Makanya mereka main film. Karena kurang pekerjaan, akhirnya ya sudah masuk ke dunia film. Makanya film Indonesia kan banyak tuh ya, film-film tentang kuasa maut, mandi jenazah, dan seterusnya ya. Nah, itu hanya joke aja supaya kita lebih ringan bicaranya. Oke, jadi mulai dengan apa? Kita mulai dengan saudara tua kita dalam iman, yaitu bangsa Israel, bangsa Yahudi. Yang menarik adalah gambaran orang Yahudi tentang makhluk-makhluk angker, makhluk-makhluk serem, itu tidak sefantastis yang kita temukan kalau kita melihat mitologi-mitologi bangsa-bangsa di sekitar bangsa Yahudi. Jadi menarik bahwa orang Yahudi itu punya satu intuisi untuk tidak tidak menerima mentah-mentah begitu saja apa yang ada dalam bangsa-bangsa lain. Sebagai contoh ya. Bangsa Yahudi kan tinggal di Laut Tengah. Di sebelah utaranya itu ada bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia itu termasuk bangsa yang percaya adanya monster yang begitu dahsyat, bentuknya itu naga. Ya. Dalam bahasa Babilonia disebut Tiamat. Wah, naga Tiamat ya. Jadi naga itu untuk bangsa Laut Tengah itu jahat ya. Kalau untuk bangsa Asia, naga itu baik ya. Ya kan ya, maka ada barongsai ya. Di Bali juga ada ya barongsai. Barong itu ya barong. Untuk mengalahkan leak ya. Malah diibaratkan untuk kemakmuran ya, Romo. Malah untuk kemakmuran. Bahkan ada satu romo namanya Hari Liong. Naga kan liong ya. Maka baik itu. Tetapi untuk orang Timur Tengah, naga itu mengikuti mitologi Babilonia, itu naga itu jahat, monster. Karena apa? Karena naga itu bisa mengganggu kestabilan hidup manusia. Nama naga itu Tiamat. Ya. Itu sebabnya mengapa orang Babilonia perlu mengadakan upacara setiap tahun untuk menjinakkan si Tiamat itu. Jadi begitu caranya orang Babilonia memahami kenyataan bahwa kenyataan dunia kita emang nggak stabil. Kadang-kadang hidup kita naik, kadang-kadang turun. Apa penyebabnya? Naga Tiamat. Ya. Dia membuat hidup kita tidak stabil. Nah, supaya tidak hancur berantakan, naga ini tiap tahun perlu dijinakkan dengan upacara agama. Tidak hanya naga Tiamat, ada juga satu monster perempuan yang rambutnya panjang yang namanya Lilith. Ini bukan? Bukan. Salah ya. Jadi, ini namanya Lilith. Ini juga mitologi dari Timur Tengah ya. Yang mungkin nanti sampai ke Indonesia jadi apa ya? Jadi kuntilanak atau apa, saya nggak tahu. Tapi bahwa wujud perempuan dengan rambut panjang ditampilkan sebagai makhluk yang seram ya, yang juga mengganggu hidup manusia, yang hanya bisa dibuat tenang, didamaikan kalau kita buat upacara juga seperti Tiamat tadi. Harus disogok ya, Mo. Disogok dengan upacara. Nah, misalnya Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan kan ya. Nah, mitologi-mitologi gitu mau mengatakan bahwa hidup kita itu jatuh bangun, itu gara-gara makhluk-makhluk yang serem ini. Nah, itu mitologi dari Laut Tengah. Orang Yahudi nggak percaya begituan. Ya. Jadi menarik bahwa orang Yahudi tidak menelan mentah-mentah gambaran-gambaran itu. Kalau orang-orang Babilonia, orang-orang Timur Tengah pada umumnya melihat hidup itu kayaknya serba nggak pasti ya, maka punya pandangan negatif. Orang Yahudi nggak. Hidup ini indah. Juga kalau ada ketidakpastian tetap indah. Itu kita lihat dalam misalnya kitab Kejadian ya. Allah menjadikan segalanya itu indah, segalanya itu baik. Nah, ini satu prinsip yang harus kita pegang, bahwa kenyataan ini indah walaupun ada banyak hal-hal yang kerap kali menggoda kita untuk kehilangan harapan. Orang Yahudi mewariskan kepada kita cara memandang kenyataan yang indah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lalu gimana Romo? Orang Yahudi kemudian menyikapi kepercayaan akan makhluk-makhluk seperti itu. Ada dua cara. Cara pertama itu adalah dengan meletakkan makhluk-makhluk itu sebagai anak buahnya Tuhan.
Itu. Jadi ada banyak makhluk, banyak dewa ya, banyak monster. Itu semua dijadikan anak buahnya Tuhan. Mereka di bawah kuasa Tuhan. Maka sehebat-hebat apapun makhluk-makhluk itu di bawah kuasa Tuhan. Cara yang kedua adalah, nah ini, kerap kali itu dikaitkan juga memang dengan dengan nasib buruk orang ya. Misalnya orang Yahudi percaya karena pengaruh bangsa-bangsa asing di luar budayanya bahwa penyakit itu juga karena kuasa yang di luar kekuatan manusia. Ya. Ada penyakit, bahkan kematian pun kemudian dipersonifikasikan ya, dianggap sebagai entitas tersendiri. Kalau kita lihat misalnya beberapa kitab Mazmur ya, dikatakan bahwa maut maut pun tidak akan berkuasa lagi. Seolah-olah maut itu kayak penguasa gitu kan. Atau contoh lainnya adalah misalnya ketika ada satu dalam kitab Tobit itu kan ya, ada orang sakit kan. Di situ ada penyakit dan penyakit itu dianggap sebagai roh. Dan dalam kitab Perjanjian Baru kan juga ada ya, Yesus dianggap ketika dia menyembuhkan ibu mertuanya Petrus, demam dia juga dianggap mengusir itu ya. demam itu bisa diusir ya. Jadi orang Yahudi pelan-pelan juga kena pengaruh bangsa luar, tapi satu, tidak mengubah pandangan bahwa hidup ini baik, hidup ini indah. Dua, semua kekuatan yang bukan dari manusia itu ada di bawah kuasa Allah. Nah, ini. Maka orang Yahudi, kitab suci kita yang kita ambil dari kitab suci Yahudi tidak banyak horor-horornya ya. Karena satu, seseram-seramnya makhluk-makhluk itu tidak mengubah kenyataan hidup ini baik. Yang kedua, seseram-seramnya mereka, anak buah Tuhan juga. Ya, itu yang harus kita ambil, yang harus kita pegang teguh. Jangan sampai kalau kita bicara setan jadi fokus. Seolah-olah bahkan dikatakan setan itu berantem lawan Allah. Gimana bisa berantem? Tuhan itu maha kuasa kok, dia bos segalanya kok ya. Nah itu, mungkin ini dulu ya, untuk kita bisa melihat warisan saudara-saudari kita Yahudi kepada iman kita terkait dengan setan, dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan. Gitu. Yes. Itu kalau perjanjian lama. Kalau perjanjian lama, betul. Kalau perjanjian baru, Romo mau lanjut. Nah, kalau perjanjian baru, ini menarik nih. Romo. Apa itu? Setannya masih sama ya. Setan perjanjian lama dan perjanjian baru. Agak beda. Agak beda. Nah, sebelum masuk ke perjanjian baru, kita ada jembatannya ya. Jadi, kalau dalam perjanjian lama kan orang Yahudi datang ke tanah Kanaan, lalu di tanah Kanaan mereka berkenalan dengan dewa-dewi yang disembah orang Kanaan. Dan orang Yahudi nggak ikut menyembah dewa-dewi itu, tapi dewa-dewi itu dianggap sebagai pembantunya Tuhan, ya kan? Atau ketika orang Yahudi datang ke Babilonia, berkenalan sama makhluk-makhluk angker yang namanya Tiamat, yang namanya Lilith, gitu kan ya. Itu mah cuman fantasi aja. Maka orang Yahudi tetap memegang keyakinan hidup itu indah dan Allah Maha Kuasa. Nah, menjadi menarik ketika kitab suci Yahudi yang punya pandangan seperti itu diterjemahkan dalam kitab suci bahasa Yunani atau yang disebut Septuaginta. Di sini ada perubahan nih, ada perubahan. Setan itu dari bahasa Ibrani, satana. Setan itu aslinya sebenarnya dulunya itu sebagai pendakwa ya. Jadi setan itu bukan makhluk seram sebenarnya, tapi setan itu salah satu dari anak buahnya Tuhan ya. Malaikat, salah satu bagian dari malaikat. Malaikat yang khusus tugasnya apa? Mendakwa manusia, cari kesalahan. Ada banyak tugas malaikat kan? Nah, setan sebagai salah satu malaikat punya satu tugas, cari kesalahan manusia. Makanya kalau kita suka cari kesalahan orang lain, hanya untuk menjatuhkan ya. Kadang-kadang kita harus mencari juga kesalahan untuk mengkoreksi ya kan, yang sifatnya membangun. Tapi kalau hanya untuk menjatuhkan, menghancurkan, terus-terusan, itu kita seperti setan sebenarnya. Makanya disebut kesetanan ya. Makanya disebut kesetanan, karena cari kesalahan terus. Nah, jadi kalau kita lihat kitab Ayub bab 1 ayat 6, setan pun datang ke tahta Allah ya. Ya karena dia itu salah satu pembantu Allah. Tugasnya yaitu keliling dunia cari kesalahan orang ya, lalu melaporkan. Nah,
setan atau satana itu ketika diterjemahkan ke bahasa asing tetap setan, yang menarik ya. Iya. Tetapi ketika diterjemahkan ke bahasa Yunani, mulai ada istilah lain yang namanya diabolus ya. Itu sama artinya, yaitu pendakwa juga. Yang menarik apa? Yang menarik dengan istilah diabolus ini pelan-pelan masuk hal yang baru yang tidak ada dalam kitab suci berbahasa Ibrani, yaitu diabolus ini bukan semata-mata mendakwa manusia, tetapi mendatangkan kematian. Kenapa mendatangkan kematian? Karena menimbulkan dalam hati manusia itu semangat iri hati. Wah, ini hal baru nih. Nambah tugasnya ya. Nambah, setan tambah tugasnya ya. Selain mendakwa, tapi juga dengan istilah diabolus tadi, membangkitkan iri hati. Maka pelan-pelan konsep ini membuat orang yang membaca kitab suci berbahasa Yunani tadi berpikir bahwa setan itulah yang menggoda Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Karena dia iri sama manusia. Kok manusia bisa secerah dengan Allah? Saya kok cuma ular doang, gitu kan. Lalu digoda untuk jauh dari Allah dengan makan buah pengetahuan. Diabolus itu juga yang kemudian tampil dalam diri Kain ya, yang iri kepada Habel, adiknya. Dan setan atau diabolus yang menimbulkan iri hati inilah yang kemudian dari sejak zaman Adam sampai sekarang muncul karena menimbulkan iri hati itu ya. Dan semua pembunuhan orang-orang baik itu karena iri hati. Habel karena Kain iri hati. Lalu juga hampir saja Yakub dibunuh sama Esau karena iri hati, ya kan? Lalu Musa hampir saja disingkirkan oleh Harun dan pengikut-pengikutnya karena iri hati. Yang berpuncak pada Yesus dihukum mati disalib karena iri hati pemuka agama. Nah, ini tugas baru diabolus dalam bahasa Yunani tadi, iri hati. Maka roh perpecahan, roh iri hati. Bukan dia bolos ya, Romo? Dia bolos itu ya bolos ya, jadi hobi. Itu bolos itu hobi ya. Nah, kalau bolos itu nggak pembunuhan ya, tapi pemborosan. Karena bolos pasti untuk belanja, untuk main game. Nah, itu ada perubahan konsep pelan-pelan ya. Ada karena iri hati. Tetapi juga ketika ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, selain ada diabolos, ada juga nih tambahan terkait dengan setan ini, yaitu tidak hanya setan disebut diabolos, tapi juga ada lain, yaitu kata demonia, yang lalu menjadi demon. Ya. Demonia itu sebenarnya mau menerjemahkan satu berhala. Ya. Jadi kan saya mengatakan tadi Tiamat disembah supaya nggak ganggu-ganggu dengan ada upacara. Lilith dikasih persembahan supaya nggak ganggu-ganggu. Nah, Lilith Tiamat itulah yang disebut demon, yaitu berhala-berhala atau juga ilah-ilah ya. Yang bagi orang-orang non-Yahudi itu bersaing dengan Allah, tapi untuk orang Yahudi ya mereka mah bukan siapa-siapa. Mereka hanya patung yang nggak punya, bertelinga tapi nggak mendengar, bermata tapi nggak melihat. Nah, kemungkinan besar dari demon ini kemudian lahir nanti kepercayaan bahwa dengan menyembah patung atau ngasih kurban, kita bisa mendapatkan sesuatu dari kekuatan di balik patung itu. Maka lahirlah tentang konsep ilmu sihir, ilmu hitam ya, dari demon ini. Ya. Itu sudah sejak dalam kitab suci Yahudi berbahasa Yunani. Nah, itu jembatan ke perjanjian baru. Mengapa? Karena penulis perjanjian baru itu membaca kitab suci Ibrani dalam bahasa Yunani. Maka konsep-konsep tadi ya, diabolos yang membuat iri hati, atau demon yang disembah sebagai berhala yang nanti melahirkan ilmu sihir itu pun masuk ke dalam perjanjian baru. Yang paling jelas itu nampak dalam kisah cobaan Yesus ya kan? Jadi yang berpuasa di padang gurun dicobai. Artinya apa? Seperti Adam dan Hawa dicobai di Eden, yang hanya muncul setelah diterjemahkan dalam bahasa Yunani sebenarnya. Yesus juga dicobai di situ. Maka pertanyaannya, kok bisa Romo Yesus digodai? Nah, sebenarnya penggodaan Yesus di padang gurun itu adalah gambaran teologis tentang apa yang Yesus alami ketika dia berkarya. Jadi kalau kita lihat Yohanes bab 6 sampai bab 7, semua godaan di padang gurun itu ditemukan dalam kisah pelayanan Yesus Yohanes 6 sampai 7. Misalnya, dalam Yohanes bab 6 ayat 7, Yesus digoda untuk menjadi raja, ya kan? Setelah Yesus memperbanyak makanan, banyak orang Yahudi ingin menggoda dia, menarik dia sebagai
raja. Itu kan cocok dengan godaan di padang gurun ya. Sembahlah aku akan memberikan kamu kekuasaan. Mirip dengan godaan di padang gurun. Atau yang kedua, ketika Yesus berhasil melipat gandakan roti dan ikan ya. Lalu orang-orang Yahudi mengikuti dia. Apa jawaban Yesus? Kamu datang bukan karena ajaranku. Kamu datang bukan cuma pengen bertobat. Kamu datang supaya dapat makanan gratis. Iya kan? Itu kira-kira cocok sama cobaan yang mana? Mengubah batu menjadi roti. Ya, cocok tuh. Yang ketiga adalah, nah ini cobaan ketika Yesus diminta lompat dari bubungan bait Allah. Itu adalah cobaan ketika Yesus dipaksa untuk datang ke Yerusalem dan menampilkan mukjizatnya di Yerusalem supaya semua orang kagum sama dia. Itu kan mirip dengan lompat dari bait Allah, lalu selamat, semua orang menyembah Yesus. Jadi lihat bagaimana kisah cobaan di padang gurun sebenarnya adalah sebuah perumpamaan atas apa yang Yesus alami selama masa pelayanannya di muka umum. Maka dengan gambaran demikian, mau dikatakan bahwa hati-hati loh dalam karya pelayanan kita loh. Kita juga kalau aktif pelayanan, nggak lepas dari godaan. Jadi dihitung Romo udah mengalami yang pertama belum? Itu dia. Yang pertama nanti yang kedua begini. Betul ya. Popularitas misalnya kan, menunjukkan kehebatan, orang kagum. Itu godaan tuh. Atau terus kemampuan ya kita bisa membuat orang tergantung sama kita dengan entah kemampuan kita menyembuhkan, entah memberikan donasi ya. Orang kan tergantung sama kita gara-gara itu, tapi tidak sampai ke dekat dengan Yesus. Atau membuat kita terkenal, populer, dan seterusnya. Jadi, lihat bagaimana seperti orang Yahudi, orang Kristen tidak menampilkan setan seperti yang serem-serem begitu ya. Tetap ada sebagai cara menampilkan ada misteri kejahatan, tetapi tidak dengan yang bukan ada satu sosok ya mau kalau jadi kayak di dalam diri kita sendiri akibat dari diri kita sendiri ya Romo ya. Betul. Jadi lebih ke kekuatan yang menggoda kita, kekuatan yang membuat kita menyimpang dari arah yang Tuhan tunjukkan. Karena pertanyaannya bagus tadi, tidak seperti sosok. Sebenarnya munculnya setan sebagai sosok itu juga ada di kitab suci dari kata demon tadi ya. Karena kan sosok setan itu kemudian ditampilkan dalam patung, dalam berhala, seperti Lilith, seperti Tiamat yang ditampilkan dalam sosok naga. Itu cikal bakal nanti dalam perkembangan refleksi gereja tentang setan, juga mulai pelan-pelan setan ditampilkan sebagai sosok. Karena dalam bahasa Yunani, daimonia itu juga berhala. Patung-patung yang disembah. Dan patung itu sosoknya kan serem-serem itu. Nah, pelan-pelan itu yang kemudian mempengaruhi konsep kita setan sosoknya serem. Itu pun ada dalam tradisi Kristen karena pengaruh demonia, istilah demonia tadi, yaitu berhala-berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa non-Yahudi yang memang sosoknya serem-serem begitu. Nggak perlu jauh-jauh, kalau kita di budaya kita kan juga seperti itu ya. Makhluk-makhluk yang roh-roh halus itu kan juga serem-serem sosoknya. Kenapa harus dibikin serem ya? Mau kalau dibikin cantik kan orang suka. Ada yang cantik juga. Tapi kan itu kan tipuan kalau begitu lihat aslinya kan jelek. Betul itu, betul. Jadi katanya, kalau setan itu mau menjadi manusia, dia akan tampil seperti kalau dia perempuan cantik, kalau dia laki-laki ganteng. Tidak hanya penampilan fisik, kalau kan hanya penampilan fisik tidak kuat godaannya. Dia juga harus pinter, karena kan dia menggoda, mengelabui. Ya. Jadi kalau ada perempuan cantik atau cowok ganteng dan pinter, ya, hati-hati. Itulah cara setan. Maka ini menurut orang ortodoks ya. Lalu bagaimana Romo tahu kalau itu setan? Lihat dengkulnya katanya. Setan nggak punya dengkul. Karena setan nggak akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Makanya setan kan jalannya kan lompat-lompat ya. Kalau dia nggak punya dengkul. Beda. Kalau punya dengkul, dia akan berlutut dan berdoa. Setan nggak mau berlutut, tidak mau taat sama Allah. Makanya dia nggak punya dengkul. Makanya dia lompat-lompat begini. Nah itu hanya joke untuk mengatakan bahwa setan tidak seserem yang kita bayangkan. Dalam kitab suci, setan tidak punya wujud yang serem, tapi setan diminimalisir menjadi personifikasi dari kekuatan yang kita tidak bisa kita kuasai, yang menghalangi kita untuk sampai pada tujuan kita diciptakan. Ya, itu. Yesus sendiri pun berhadapan dengan itu. Ya. Maka aspek positifnya adalah, satu, seperti orang Yahudi, kita yakin dunia ini baik. Tidak dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan. Kadang-kadang kan
kalau saya memberkati rumah Romo yang di pojok situ, Romo, ada sesuatu, Romo. Ya sebenarnya sih kalau kita punya kekuatan iman ya, itu sudah cukup. Ya. Tuhan itu memberikan kita kekuatan yang maha dahsyat, yaitu iman dalam Allah Tritunggal, dan lebih dahsyat lagi sakramen Ekaristi. Yesus tinggal dalam diri kita, DNA kita itu udah bersatu sama DNA surga loh. Maka itu yang pertama, bahwa refleksi kita tentang setan mestinya bisa dilepaskan juga dari gambaran-gambaran yang menyeramkan itu. Bahwa semua kekuatan itu ada di bawah kuasa kasih Allah. Itu kurang lebih seperti itu. Tentu ada lagi nanti, mungkin ketika kita tanya jawab atau apa. Iya, Romo. Oh, ada levelnya sih, Romo? Ada. Ini pertanyaan ada levelnya. Ada. Nah, ini menarik ini. Wah. Kalau kita lihat kupas lagi, tadi kan baru lihat Injil ya, Yesus dengan diabolus yang menimbulkan iri hati dan juga menggoda. Kalau kita lihat kitab surat Rasul Paulus, nah ini beda lagi. Santo Paulus pernah berdoa begini, musuh-musuh kita bukan para penguasa di dunia ini, tapi roh-roh di udara. Nah, bagi Paulus rupanya yang namanya setan atau diabolus itu adalah pimpinannya. Iya, lalu yang disebut sebagai roh-roh najis atau roh-roh kotor yang bisa memunculkan dalam diri kita. Nah, ini seperti diabolus tadi ya. Keinginan-keinginan yang tidak baik itu anak buahnya si setan itu ya. Jadi mulai ada konsep lain di sini, yaitu bahwa ada hierarkinya juga setan itu. Maka kalau kita baca surat Rasul Paulus, ada satu info baru terkait dengan setan. Setan itu rajanya. Lalu roh-roh najis yang menciptakan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, yang menimbulkan penyakit, itu anak buahnya dia. Bahkan Santo Paulus pun mengatakan kan, ada duri dalam dagingku yang ditanamkan oleh setan. Tapi setan melalui anak buahnya, karena setan menurut Santo Paulus itu tidak kerja, dia mah tinggal nyuruh-nyuruh aja ya. Maka orang yang nggak mau kerja tinggal nyuruh-nyuruh aja, maunya dapat pujiannya doang. Itu menurut Santo Paulus ya. Maka setan mengirimkan duri melalui roh-roh najis itu ke dalam dirinya, dan itu pekerjaan setan. Tetapi perlu diingat, menurut Santo Paulus juga ini pun bukan tanpa izin Tuhan. Jadi pekerjaan setan melalui roh-roh najis tadi itu atas izin Tuhan, terutama untuk memurnikan manusia supaya semakin rendah hati, supaya semakin mengandalkan Dia. Nah, itu menarik ya. Jadi sekali lagi dengan cara pandang seperti itu, setan sekali lagi bukan apa-apa ya, karena dia tetap di bawah kuasa Tuhan. Nah, ini yang penting untuk kita ya. Jangan kita membayangkan seolah-olah di dunia ini ada dua kekuatan yang bersaing, setan melawan Tuhan. Oh, enggak, Tuhan mah maha kuasa, dia mah enggak punya lawan gitu ya. Setan itu kalaupun dia melakukan sesuatu atas izin Tuhan, seperti dalam kitab Ayub, setan diizinkan mengambil kesehatan, mengambil harta benda, bahkan juga melakukan bencana atas keluarganya Ayub, itu atas izin Tuhan. Paulus pun berpikir seperti itu. Ketika aku mengalami duri dalam dagingku, itu pun atas izin Tuhan. Jadi ada tingkatannya juga. Iya, Romo. Iya. Kalau saya bayangkan ya, Romo ya. Misal nih ya, ya number one-nya itu kita sebut Lucifer begitu ya. Lucifer begitu bagus ya. Itu ya itu. Terus bawahnya baru ada level apa? Oh, mereka punya hierarki ya. Terus Romo kalau gitu kayak bangsanya apa ya? Kayak setan-setan atau mungkin kalau di Indonesia tuh apa ya? Kayak pocong, kuntilanak, kayak begitu, itu levelnya di mana? Nah, itu dia. Bisa nggak secara kitab suci kita jelaskan ya? Nah, kalau saya pribadi, saya membedakan antara makhluk roh, spiritual memang diciptakan seperti roh, dan yang namanya mantan manusia. Dulunya manusia, begitu mati, bangkit lagi menjadi ghost gitu ya, menjadi. Nah, itu bukan setan itu. Bukan. Jadi kita kadang-kadang mencampur adukkan ya. Setan itu yang seperti saya katakan tadi, penghalang kebahagiaan manusia. Nah, kalau itu mungkin bisa kita katakan dengan demon ya. Roh-roh yang nakut-nakutin doang, yang nakut-nakutin ya, yang punya wujud serem ya, itu demon itu, atau ghost itu ya dalam bahasa Inggrisnya. Bagaimana dengan itu? Nah, ada satu tradisi biblis yang mungkin bisa kita kaitkan dengan itu ya.
ketika kita baca kitab Kejadian kan dikatakan di situ bahwa ada malaikat-malaikat yang membangkang Allah, lalu mengambil anak-anak manusia sebagai istrinya. Ya kan ada di kitab Kejadian seperti itu. Dan mereka melahirkan apa? Raksasa-raksasa. Ada nggak raksasa yang ganteng? Kayaknya nggak ada deh. Raksasa itu pasti serem. Belum pernah ketemu raksasa ganteng ya. Jangankan ganteng, raksasa aja belum belum pernah ketemu. Ya itu dia. Jadi kita lihat dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa ada makhluk-makhluk gagah besar yang menyeramkan itu lahir dari malaikat yang mengambil putri manusia sebagai istrinya, melahirkan makhluk-makhluk yang besar yang disebut raksasa. Dikembangkan dalam kitab apokrif atau kitab non kanonik di luar kitab suci kita yang namanya kitab pertama Henoh. Henoh mengatakan perkawinan malaikat dengan anak manusia perempuan tidak hanya melahirkan raksasa seperti dalam kitab Kejadian, tapi juga melahirkan roh-roh. Apa itu juga melahirkan dewa-dewi ya, kayak persis bisa jadi seperti kan, itu. Apollo segala macam itu dia yang kemudian disembah, Iya. yang jadi berhala. Nah, itu pandangan orang Yahudi ada dalam kitab suci. Nah, kalau kita bayangkan kepercayaan akan makhluk-makhluk seram itu mungkin mirip dengan tradisi biblis itu ya. Ada makhluk rohani yang namanya malaikat yang membangkang bersekutu dengan manusia, melahirkan seperti itu. Kan cocok itu. Misalnya kita lihat misalnya kuntilanak ya. Kuntilanak kan bukan hanya manusia, tapi manusia yang meninggal dalam dendam, dalam kemarahan ya kan. Dan kemudian muncul lagi dalam wujud serem. Nah, kemarahan dan dendam itu kan salah satu roh najis, roh kotor ya. Yang asalnya dari diabolos tadi ya, kebencian, iri hati itu ya. Jadi bisa kita kaitkan dengan itu sebenarnya. Maka dia bukan setan, karena dia tidak menggoda kita, tapi tampil menakutkan, persis seperti raksasa-raksasa tadi itu ya, yang lahir dari malaikat dengan manusia. Maka roh-roh gentayangan yang kita sebut dengan salah kaprah dengan istilah setan itu, bisa kita bayangkan perpaduan antara manusia dengan yang non-manusia. Nah, itulah yang menampilkan keselamannya. Gitu. Begitu. Even dia tidak mengganggu, tapi saya menakutkan. Iya, itu menakutkan juga mengganggu sebenarnya loh. Iya, nah menarik di sini ada klasifikasi roh ya, ada roh yang menakutkan, ada roh yang mengganggu. Sudah kita lihat tadi kitab suci kan juga begitu ya. Ada roh yang nggak kelihatan tapi mengganggu kita karena menimbulkan iri hati, mengganggu kita karena kita didorong untuk menjauh dari Allah. Tapi juga ada yang menakutkan seperti raksasa tadi ya. Itu ada klasifikasinya, ada juga yang bikin penyakit. Ternyata klasifikasi roh-roh itu tidak hanya dalam kitab suci, tapi juga budaya Jawa ya. Dalam budaya Jawa itu makhluk rohani, makhluk spiritual itu dibagi menjadi beberapa kali klasifikasi. Ada roh-roh yang bisa bikin penyakit. Itu namanya lelembut ya. Saking lembutnya dia nggak kelihatan kan, tapi bisa merasuki badan kita dan bikin kita sakit. Itu lelembut menurut orang Jawa. Ada roh yang kelihatan dan menyeramkan tapi hanya di tempat tertentu, di tempat angker. Misalnya apa? Di bawah pohon beringin ya, di rumah tua, di jembatan, di kuburan ya. Itu namanya demit. Ada roh ada roh yang bikin takut tadi. Itu namanya itu saya kok agak lupa namanya. Yang tampil seperti Bagas, apa namanya itu? Yang kepala hanya wujudnya kepala dan wujudnya api itu. Itu ada tuh istilahnya tuh. Nah, itu namanya saya lupa namanya, tapi bahasa Jawa ya. Nah, yang ketiga yang saya sukai ya. Apa teman? Iya, dia bisa kelihatan, bisa nggak kelihatan, karena dia membantu kita kaya. Tuyul. Tuyul. Ada syaratnya mau. Iya, ada syaratnya. Itu dia. Jadi ada klasifikasinya juga. Dan untuk orang Jawa, roh ini seperti dalam tradisi Yahudi bisa mengganggu kesuksesan, kebahagiaan, berhasilnya sebuah acara. Makanya ada yang namanya upacara selamatan. Iya. Upacara selamatan sebenarnya kayak menyogok roh-roh ini supaya nggak mengganggu acara besar yang mau diadakan nanti. Jadi lihat bagaimana keyakinan ini dengan satu dan lain cara ada di semua budaya. Dan orang Yahudi pun berhadapan dengan hal seperti itu, walaupun perbedaannya orang Yahudi meletakkan semua itu di bawah kuasa yang lebih tinggi, yaitu Tuhan.
Maka tidak ada upacara untuk menyogok atau menenangkan roh-roh itu ya. Tidak ada. Dalam tradisi Yahudi nggak ada itu. Orang Kristen juga tidak. Iya, tapi gini Romo, saya Katolik. Iya. Tapi saya masih ikut loh itu yang Keselamatan. Selamatan 7 bulanan. Nah, kita menerima itu sebagai tradisi, Syukur, iya. tapi kita ubah intensinya, betul. kita ubah motivasinya, kita ubah arahnya ya. Dulu kan untuk menenangkan roh, kita ubah ini sebagai menyerahkan ke dalam kuasa Tuhan, karena hanya Dia yang punya kuasa. Nah, itu. Jadi ini yang namanya inkulturasi. Seperti orang Yahudi juga kan, dia tidak menghilangkan misalnya naga Tiamat tadi, tapi dia masukkan sebagai cara supaya orang Yahudi melihat memang ada kuasa itu, tapi di bawah kuasa Allah yang Maha Esa. Gitu. Orang Yahudi tidak menghilangkan atau menghancurkan, tapi meletakkan di bawah imannya. Seperti juga misalnya si ular itu ya, ketika masuk dalam tradisi Septuaginta atau kitab suci berbahasa Yunani, ular itu pun dipersonifikasikan jadi diabolus, roh penggoda dan seterusnya. Jadi diubah di bawah terang iman. Kita juga begitu, kita jangan menghancurkan budaya. Yang baik itu kita teruskan, tapi kita ubah arahnya. Itu sebenarnya sudah dinasihatkan oleh Santo Gregorius Agung ya. Ketika dia mengutus para misionarisnya, dia mengatakan jangan hancurkan kuil-kuil, jangan tebang pohon beringin. Dulu mereka menyembah roh-roh di situ, sekarang ubahlah menjadi tempat berdoa. Itu inkulturasi lahir di situ. Jadi dengan demikian memudahkan untuk transisi ya kan. Nggak langsung dihancurkan, langsung pakai enggak. Dihancurkan bisa berontak. Betul. Maka dialihkan untuk menyembah Allah yang Maha Tinggi. Maka sekarang moga dengan konsep ini kita tidak lagi punya gambaran yang serem-serem ya. Betul. Iya, tetapi Allah yang Maha Kuasa, semua di bawah kuasanya, dan dunia ini indah. Ya. Jangan sampai-sampai apa-apa lihat hantu, ada roh, jangan. Tapi Romo, ada tapi lagi. Apa tuh? Nah, kesetanan itu Nah, gimana? kalau kesetanan itu sekali lagi, setan itu kan sekali lagi selalu dikaitkan sama yang menghalangi kita menuju kebaikan. Kebaikan itu tampil dalam seperti yang dikatakan Santo Paulus, inilah buah-buah roh, damai, sukacita, pengampunan ya. Nah, kalau kita terhalang untuk ke sana, itu bisa jadi kelemahan kita secara mental, secara psikologis, juga secara kehendak, tapi juga seperti Santo Ignatius Loyola mengatakan, kelemahan manusiawi kita itu seperti pagar rusak yang mengizinkan roh jahat masuk. Ya, itu. Jadi agak sulit sekarang membedakan, ini kelemahan saya atau setan nih. Tapi Ignatius Loyola mengatakan, dua-duanya, kelemahanmu itu pintu masuk untuk berkuasanya setan juga. Maka upaya kita memperbaiki diri, itu juga upaya kita untuk memperbaiki pagar kita, supaya setan makin sulit masuknya. Jadi tidak dipertentangkan antara usaha psikologis dengan kepercayaan akan adanya roh-roh tadi yang bisa mengganggu kehidupan kita. Ya, itu sebabnya mengapa dalam pendekatan yang paling baru dari ritual eksorsis tahun 99, pendekatan rohani melalui doa dan pengusiran itu dibarengi dengan pendekatan psikologis. Ya, jadi itulah. Jadi bukan serta-merta bahwa lu kesetan. Belum tentu. Ignatius Loyola sudah melihat itu. Ada kelemahan psikologis juga. Dan kelemahan psikologis bisa jadi pintu masuk ya. Misalnya saya sering bengong gitu kan ya. Jangan bengong tuh. Enggak juga sih. Bisa sering bengong. Apa akibatnya kalau ada orang datang nggak sadar, lalu ketika dia menyapa saya kaget ya kan. Nah itu kan bisa kagetan dan bisa membuat jantung saya juga bekerja lebih keras ya. Nah itu. Maka ada hal yang bagus. Zaman sekarang kalau saya lihat di aplikasi atau di YouTube itu lagi ngetren yang namanya mindfulness ya. Itu kan sebenarnya praktek meditasi. Itu kan sebenarnya praktek doa. Ketika doa itu kan kita fokus pada Allah. Ya. Saking fokusnya orang berdoa pada Allah sampai-sampai ketika dia dihukum dengan hukuman siksaan untuk menyangkal Tuhan, dia nggak ngerasain tuh siksaan badannya ya. Karena menurut misalnya kemartiran Santo Polikarpus, para martir itu kenapa sih disiksa nggak teriak aduh atau nggak menyangkal imannya? Karena mereka sudah meninggalkan badannya, lagi bercakap-cakap sama Tuhan Yesus. Saking asiknya ngobrol sama Yesus, sampai-sampai nggak terasa badannya itu dibakar, badannya itu ditusuk-tusuk ya.
Nah itu, mindfulness tingkat tinggi itu adalah doa. Jadi itu bukan debus ya, Romo ya? Itu bukan debus. Nah, kalau debus itu beda lagi. Itu lebih ke usaha kita dengan mental. Enggak. Orang Kristen nggak perlu bertapa, nggak perlu. Intensikan percakapan dengan Tuhan udah sampai ke level itu ya. Para martir itu salah satu buktinya. Jadi rupanya sudah sejak zaman tradisi gereja ribuan tahun, doa itu punya kekuatan yang dahsyat. Makanya kalau misalnya ya, kita kan hidup di Indonesia yang masih kental dengan kepercayaan akan roh-roh seperti itu ya. Kita tidak bisa langsung mengatakan itu tahayul ya, itu bohong, jangan ya. Tapi kita jadikan kepercayaan itu sebagai pintu masuk kita untuk membawa orang semakin tekun berdoa. Sebagai contoh, Romo, anak saya sering melihat, Romo, nggak apa-apa Bu, doa. Doakan apa yang dia lihat. Arahkan kepada, kembalilah ke cahaya, yaitu ke Tuhan. Itu kan membantu orang, kemudian anak itu berdoa sejak kecil. Karena doa itu memang dari dulu sampai sekarang itu punya kekuatan yang dahsyat, baik untuk kehidupan rohani, tapi juga untuk kehidupan mental kita. Itu dia, itu cara kita inkulturasi di bumi pertiwi yang sangat kental dengan kepercayaan itu. Tapi kalau udah berdoa gitu ya, tapi ternyata si demon itu tuh iseng, Romo, gangguin terus, nggak kapok-kapok gitu loh ya. Nah, itu gimana, Romo? Itu ibu saya ngalamin itu. Ibu saya itu kalau nyuci piring atau nyuci baju itu subuh-subuh. Bahkan sebelum azan subuh, ibu saya udah nyuci. Nah, di rumah saya itu terkenal angkel di bagian belakang, kan ada pohon mangga yang tua ya, dan nggak mati-mati. Tapi mangganya manis. Ya. Nah, ibu saya ketika lagi nyuci itu, ibu saya subuh-subuh di toel dari belakang. Mungkin hanya angin. Kedua ditowel lagi. Ini siapa ya? Mungkin hanya serangga. Pas di toel ketiga, ibu saya tahu. Udah jangan ganggu ya. Ini dunia saya, bukan duniamu lagi. Nggak ditowel-towel lagi. Mungkin dia lupa bahwa dia itu siapa ya, diingatkan oleh ibu saya. Jadi, bagaimana Romo kalau kita sudah berdoa masih sering seperti itu? Ya mungkin itu bagian supaya semakin berpasrah, semakin mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan bisa mengizinkan satu dan lain hal terjadi, tapi satu tujuannya supaya kita semakin mengandalkan Dia, supaya kita semakin berpegang pada kekuatan kasih-Nya itu. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita berdoa atau kita membaca kitab suci, kita tidak mencari kehendak Tuhan. Kita mencari kehendak kita sendiri. Iya kan? Yang mana ya kehendak saya? Iya. Contoh sederhana ya. Tuhan, ini orang kok jahat banget sih gosipin saya. Semoga dia mengalami hukuman darimu. Itu kan nggak sesuai lah. Nyuruh-nyuruh Tuhan lah. Nyuruh-nyuruh Tuhan kan. Menjatuhkan hukuman kepada dia. Janganlah. Tuhan, ajari aku semakin rendah hati. Misalnya, semakin bisa menerima dia. Ubahlah hatiku dengan peristiwa. Nah, misalnya kan begitu. Demikian juga ketika membaca kitab suci, kita tidak mendengarkan firman Tuhan, tapi mencari firman kita sendiri. Yang paling gampang itu kalau misalnya, saya suka menggunakan contoh ini ya. Suami berdebat sama istri, suami kalah debat, apa yang dia buat kalau kalah debat? Cari nas kitab suci. Ya. Makanya ketika suami kalah debat, dia akan mengambil surat Santo Paulus. Hai istriku, ada tertulis dalam kitab Santo Paulus. Tunduklah pada suamimu. Lah, itu kan nggak baik itu. Menjadikan nas kitab suci untuk kepentingannya nggak. Maka bisa jadi ketika kita berdoa ada gangguan-gangguan, itu tanda bahwa jangan-jangan aku berdoa masih terikat pada egoku ya. Karena kan berdoa itu pertama-tama mendengarkan Tuhan. Berdoa itu memang berbicara dengan Tuhan, tapi bagaimana kita bisa berbicara dengan Tuhan kalau tidak mendengarkan Dia dulu ya. Doa adalah tanggapan kita atas karya Allah. Itu. Begitu. Kita lanjut ke yang sebenarnya aja, Romo. Apa tuh? Kalau orang bener-bener kerasukan ya. Nah. Itu gimana tuh? Itu gimana sih, Romo? Kok bisa gitu loh. Terus bisa lah. Terus balik lagi dong kayak ke perjanjian lama dong. Roh-roh yang itu apa yang membuat demam, menguasai kayak gitu. Itu sama ya, Mo. Nah, betul. Jadi memang ada klasifikasi setan juga ya. Jadi ada diabolus atau yang setan yang bisa membuat sakit, dalam istilah Jawa lembut ya. Tapi yang menarik adalah setan yang bikin sakit itu setan yang nggak menggoda. Jadi tugasnya beda. Jadi konsep setan yang misalnya dalam Injil aja ya. Dalam Injil kan ada itu kisah pengusiran setan di di Genesaret ya kan. Di situ kan setannya tidak menggoda Yesus.
Tapi setannya membuat badan orang itu sakit. Badan orang yang kerasukan itu kemudian berani berbicara lancang dengan Yesus ya. Itu. Nah, bisa jadi cikal bakal dari tradisi Kristen ada kepercayaan orang bisa dirasuki setan ya dari situ ya. Tapi memang beda fungsinya, dia tidak menggoda, tetapi memang mau bikin badan kita sakit. Menyakiti. Dan badan kita yang sakit itu ingat badan yang diciptakan Tuhan. Yang pada mulanya baik. Maka setan yang memasuki badan manusia menunjukkan aku mau menjadikan yang baik di mata Tuhan menjadi buruk. Ya. Jadi itu yang terjadi ketika orang kerasukan ya. Mau menjadikan ciptaan Tuhan itu tampil buruk. Dan itu melahirkan dalam pikiran kita sebuah godaan. Kalau begitu di mana Tuhan? Ya, itu godaannya. Nah, maka dalam kitab suci sendiri ada memang beberapa perikop yang menunjukkan setan bisa kok merasuki badan kita. Dan itu yang kita terima dalam tradisi Kristen sampai sekarang. Itu sebabnya mengapa ada ritual pengusiran setan. Itu kalau dari Katolik ada. Semua bisa. Oh, nggak bisa semua. Nah, itu dia nggak bisa semua. Yang menarik adalah begini, cikal bakal pengusiran setan itu memang tidak dikaitkan dengan perikop Yesus mengusir setan di Genesaret ya, tapi kalau kita lihat dari ilmu sosial itu dikaitkan dengan sihir. Ya. Iya, jauh banget kan, nggak biblis lagi kan? Karena apa? Karena katanya secara sosiologis orang bisa dengan ilmu sihir itu mengutus roh jahat untuk masuk ke dalam tubuh seseorang. Maka lahirnya yang disebut santet. Santet di kayak sini santet ya, gitu ya. nujum santet ya di Nujum Indonesia. santet ya, atau ilmu black magic ya. Voodoo. Voodoo ya itu. Bahwa orang mengalami keburukan dalam dirinya, bahkan ada roh-roh jahat dalam dirinya itu tidak ada sangkut pautnya dengan Genesaret. Tadi kalau Genesaret kan betul-betul setan ya. Yang memang bisa merasuk kita, bikin sakit. Tetapi eksorsis, yang disebut eksorsis besar dalam tradisi Katolik itu lahir ketika agama Kristen mulai mendapatkan pengaruh dari bangsa-bangsa non-Kristen yang disebut bangsa-bangsa Jermanik yang percaya sama ilmu sihir. Itu. Nah, sebelum kita masuk ke sana sebenarnya dalam tradisi Kristen sudah ada pengusiran setan, tapi dikaitkan bukan dengan ilmu sihir, tapi dengan sakramen baptis. Itu sebabnya coba kalau kita ingat ya, ketika malam Paskah, sebelum kita memperbaharui janji baptis kita, apa yang kita buat? Kita menyangkal setan dulu kan. Nah, menyangkal setan itu tidak ada kaitannya dengan eksorsis besar yang lahir dari ilmu sihir tadi, bukan ilmu sihir, tapi melawan ilmu sihir. Penyangkalan setan yang kita lakukan pada malam Paskah itu ada kaitannya dengan ritual baptisan abad ketiga. Mengapa ada ritual baptis seperti itu? Fungsinya sebenarnya bukan untuk mengusir, tapi untuk melindungi. Jadi calon baptis itu dilindungi dari pengaruh setan. Jangan sampai pengajaran-pengajaran tentang kerajaan Allah, tentang siapakah Tuhan, tentang siapakah Yesus, itu hilang karena pengaruh si jahat. Seperti perumpamaan penabur ya. Yesus menaburkan firman, tapi karena ada burung matok-matok, firman itu nggak membekas dalam hati. Demikian juga para katakumen perlu dibentengi dari kuasa si jahat supaya firman yang dia dengarkan selama persiapan baptis tidak hilang. Nah itu, maka ada yang namanya ritual eksorsis kecil, itu yang rumusannya mirip dengan eksorsis besar yang kita kenal sekarang. Jadi orang-orang calon baptis ini diberi tanda salib di dahi, melindungi jiwa raganya dari pengaruh setan. Kemudian tidak hanya itu, eksorsis juga dibuat atas benda-benda, tidak hanya atas orang, ada benda juga, terutama garam dan air. Ya. Mengapa garam? Karena garam itu punya lambang kemurnian ya. Kalau kita lihat misalnya kisah Nabi Elisa, ketika ada banyak ibu-ibu keguguran karena minum air sungai, Nabi Elisa mengatakan, taburlah garam ini yang sudah kudoakan ini ke mata air. Betul, garam yang sudah didoakan oleh Nabi Elisa ditaburkan di mata air, dan kemudian sejak saat itu tidak ada lagi ibu yang keguguran. Nah, kemudian garam itulah yang didoakan lagi. Dan air juga didoakan, fungsinya sama.
air dan garam ini didoakan supaya dibebaskan dari kuasa jahat. Dan bisa dipakai oleh calon baptis itu untuk melindungi dirinya dari kuasa jahat selama proses pembaptisan. Itu. Dan kemudian nanti ketika masuk kepercayaan akan magic gitu ya, lalu pengusiran setan yang fungsinya dulu itu melindungi, sekarang fungsinya untuk mengusir dari kekuatan roh kotor yang masuk gara-gara ilmu sihir. Sejarahnya seperti itu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Saya mau minta ini dong, Mo. Air. Garam dan Bisa. Audrey. Kita hilang loh, Pak. Kamu sendiri siaran udah siap. bukan secara visinya loh. Oh, jadi begitu. Jadi apa yang kita buat? Nah, itu sebabnya mengapa dalam ritual yang diperbaharui di tahun 99, eksorsis itu kemudian dikaitkan dengan, kembali dihubungkan dengan sakramen baptis. Kalau ada orang diusir, bukan orang diusir ya, orang jahat mau diusir, itu semakin diperketat ya, karena kita punya masukan dari kemajuan ilmu psikologis, ya kan, maka diperketat. Bahkan ada satu wawancara dengan seorang uskup mengatakan bahwa dari 10.000 kasus yang minta eksorsis, pengusiran setan besar, itu hanya ada 1 kok yang betul-betul. Yang benar yang itu benar, setan. Lainnya yang lain siapa? masalah psikologi. Mungkin masalah psikologis atau dari sihir-sihir tadi itu ya. Jadi begitu. Jadi itu sebabnya mengapa sejak tahun 99 tidak hanya eksorsis besar yang sangat jarang sekarang itu, tapi juga diizinkan yang namanya delivery atau doa pelepasan. Kalau eksorsis besar itu hanya dilakukan oleh 1 imam, 2 atas izin uskup, setelah ada penelitian yang begitu panjang dan ketat, delivery atau doa pelepasan bisa dilakukan oleh awam. Siapa aja boleh. Yang menerima karisma delivery, tidak semua. Oh, jadi bukannya ada satu rumusan, enggak ya, tapi Enggak. Manusia. Bukan, maksudnya kita bukan mendapat ada satu rumusan dari gereja, bukan ya. Untuk jadi, delivery untuk itu delivery itu diserahkan kepada konferensi wali gereja setempat. Ya. Untuk eksorsis besar itu ada rumusan. Sejak itu sejarah rumusan eksorsis besar itu sejak abad ketiga, berangkat dari ritual pembaptisan itu, eksorsis prabaptis, lalu ada yang namanya Sacramentarium Gelasianum itu ya, percampuran antara tradisi gereja Katolik dengan dengan suku bangsa Jermanik tadi, mulai ada percampuran. Lalu ada ritual 1614, lalu ada eksorsis Santo Leo ke-13, lalu kemudian menjadi tahun 99 yang diperbaharui saat ini. Jadi ada rumusan bakunya. Tapi yang namanya delivery, doa pelepasan itu diserahkan kepada konferensi wali gereja. Dan itu bisa didoakan oleh umat awam, asal yang punya karisma. Dan syarat lainnya untuk doa pelepasan ini tidak boleh dilakukan sendirian, tapi di dalam sebuah kelompok doa, persekutuan doa dengan kehadiran seorang imam. Tetap imam. Tetap ada imam, walaupun bukan imam yang mendoakan, tapi dia hadir di sana ikut membantu. Maka saya kenal satu awam, saya nggak boleh menyebut parokinya, nanti jangan-jangan habis ini kesana ya rame. Dia bahkan sampai minta diundang sampai ke Belanda untuk doa delivery itu. Ya. Jadi memang dia punya karisma itu. Maka lihat gereja Katolik pun mengakui karisma kaum awam ya untuk ambil bagian dalam hal ini. Tapi sekali lagi, walaupun ada ritualnya, ada doa-doanya, tetap jangan sampai kita fokus pada yang hitam-hitam, yang gelap-gelap itu. Kayak dong, Mo. Iya. Kita kan fokus ke kita. Semua doa ini untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, Allah menciptakan segalanya baik. Itu sebabnya gereja pun membantu dengan cara menyediakan ritual-ritual ini. Begitu sejarahnya. Semoga semakin menjadi lebih mantap. Iya. Dan tidak semua itu merupakan yaitu kerasukan, kuasa gelap dan gitu ya, kuasa setan gitu ya, Romo ya. Kita harus bisa membedakan ya sebelum. Iya, makin ketat kok sekarang kok, makin ketat ya. Tapi anehnya adalah katanya makin modern, tetapi sejak tahun 2018 ada penelitian, sejak tahun 2018 di Eropa daratan dan di Inggris permintaan eksorsis besar semakin meningkat. Tapi kalau kita bandingkan, kita bandingkan dengan statistik lain ya, meningkatnya permintaan eksorsis ternyata sebanding dengan meningkatnya permintaan obat-obat antidepresan. Tetap ujung-ujungnya ternyata masalah psikologis. Walaupun tetap kita tidak menutup mata, tetap ada
yang namanya misteri kejahatan ada. Iya, Tapi kita jangan langsung kesetanan. Pertama ke situ ya. Karena Mo, memang ya. masalah psikologi kan semakin rentan ya. Iya. Semakin harus kita sadar yang namanya masalah kesehatan mental, apalagi Iya. di generasi muda. Sekarang makin Tekanan makin marak makin ya. marak, makin tinggi Iya, secara betul. ekonomi, sosial ya. Apapun itu ya. Itu dia. Makanya film-film setan makin laku ya itu. Menjadi hiburan. Menjadi hiburan. Jangan setan menggoda setan. Begitu ya. Begitu ya. Ya, begitu. Aduh, makasih banyak Romo menjadikan Kita- inspirasi dan ya Kita jadi lebih edukasi yang oke nih ya buat kita lebih tahu, lebih bisa membedakan gitu ya Betul. Romo ya. dan Iya, lebih iya. berani menghadapi setan ya, tapi nggak tahu nggak tahu berani tegak. Iya. Dan itu sebabnya walaupun ada ilmu psikologis dan tadi saya katakan permintaan akan eksorsis dan obat antidepresan meningkat, tetapi ingat kita tidak boleh lepas bahwa kita sebagai orang yang dibaptis terus-menerus bertarung secara rohani melawan tadi ya, bukan setan yang serem-serem atau yang merasuki kita, tapi melawan diabolus yang menggoda. Ya, itu yang lebih bahaya Itu ya, yang Mo, lebih ya. berbahaya. Itu sebabnya mengapa ketika kita berdoa-doa Bapa kami ada kata-kata terakhir, jangan dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Nggak cukup ilmu psikologi menjelaskan, yang jahat itu misteri. Begitu. Iya. Sangat menyenangkan ya menerima Tidak semua menakutkan, ini. Ya. Romo ada sepatah dua kata untuk Ya. closing statement Ya. ya Romo ya Oke, baik. tentang hal ini. Ya, untuk closing statement, ya, jadi dalam tradisi Katolik, yang namanya kejahatan itu sebuah misteri. Itulah sebabnya mengapa kita terbuka dan menyediakan juga ritual yang membantu umat beriman kembali kepada hakikatnya, yaitu kekudusan dan panggilan untuk menjadi sempurna kepada Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, semua materi dalam topik ini mengundang kita untuk semakin sadar bahwa sebagai orang yang dibaptis, kita adalah petarung secara rohani untuk semakin dekat dengan Tuhan dan semakin berani menunjukkan iman dan keberpihakan kita, yaitu pada Allah sendiri. Ya. Iya. Terima kasih Romo Uut untuk penjelasannya dan closing statementnya yang luar biasa, yang mana tadinya saya takut kalau jangankan ketemu demon ya Romo, ke tempat gelap ya takut. Udah malam-malam gitu ya, udah takut, jadi saya jadi lebih berani. Betul. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu yang paling berkuasa gitu ya. Ya, puji Tuhan. Ya, amin. Baik, Romo Uut, terima kasih atas Sama-sama. perbincangan kita hari ini. Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, kita akhiri obrolan kita pada hari ini dan kita akan jumpa kembali di obrolan ibu-ibu yang berikutnya dan kita akan lanjutkan pembicaraan kita nih ya. Kita masih belum selesai karena kita masih mau lihat nih gimana sih untuk nanti untuk persiapan kita menghadapi ini semua. Iya, kita perlu persiapan gitu. Walaupun kita udah berani, tapi tetap harus ada punya persiapan selanjutnya. Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Romo Uut, Laurencia Fani, dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Kita akan jumpa kembali di acara obrolan ibu-ibu mendatang dengan tema yang sip. Sampai jumpa.